Dia sudah termasuk masyarakat ilmiah. Dia sudah termasuk masyarakat ilmiah karena dia menguasai segudang ilmu pengetahuan. Apa itu? Kembali kepada keterangan yang sebelumnya, ia sudah menjadi intelektual, pemikir, konseptor, kaya dengan teori. Dia sudah menjadi ilmuwan, intelektual, ilmuwan, sudah menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Dia sudah terampil sebagai praktisi, menguasai teori pengetahuan, tampil dengan percaya diri. Akhirnya dia bisa bekerja sebagai orang yang profesional. Kerja profesional itu diakui oleh pengguna, diakui. Ada pengakuan dari orang lain bahwa kita adalah orang profesional, mampu menguasai metodologi keilmuan, mampu menguasai mendesain pembelajaran misalnya, maka diakui oleh pengguna di mana kita bekerja, di mana kita mengabdi. Ada komentar testimoni bahwa kita adalah sarjana yang dapat pengakuan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, saudara-saudara, kampus berbasis pesantren itu ada sebuah keinginan besar oleh pendiri pesantren, oleh pendiri kampus Unzah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, didirikan oleh seorang waliullah, guru besar kita bersama, almarhum al-Aribillah Kiai Haji Hasan Saiful Rijal. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan didirikan juga oleh beliau. Kemudian Universitas Hapsawati Zainul Hasan Genggong didirikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Ma'had Ali Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong didirikan juga oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Ya, tujuan beliau yaitu tadi mencetak seorang sarjana yang soleh, yang punya basis keilmuan yang dikuasai. Ia sebagai intelektual, sarjana intelektual, sarjana ilmuwan, sarjana praktisi, sarjana profesional yang memiliki identitas kesolehan. Namun demikian, saudara-saudara, mari kita kaji lebih lanjut arah pemikiran beliau. Mudah-mudahan kami tidak salah memberikan sebuah terjemahan pemikiran beliau berdasarkan kajian teori ilmu pengetahuan. Apa itu, saudara-saudara? Kampus Khairu Ummah, ya, salah satunya bagaimana menjadi kampus teladan, kampus unggul arah ke depan, kampus unggul arah ke depan, memiliki karakteristik keunggulan tersendiri sebagai kampus berbasis pesantren. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini salah satu dasar yang harus kita refleksikan, yang harus kita praktekkan. Mahasiswa semuanya, semua sivitas akademika, mahasiswa dan para dosen serta tenaga kependidikan berusaha semaksimal mungkin bagi diri dan tersistem di dalam dunia pendidikan tinggi mampu menjadi khairu ummah yang selalu mengajak kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang tercela melalui meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di
di lingkungan kampus terjaga dari sesuatu yang tidak baik, tetapi di lingkungan kampus tumbuh makmur dengan kebaikan, tumbuh makmur berinteraksi sosial dengan kebaikan-kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baiknya manusia orang yang memiliki asas manfaat terhadap orang lain, dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Maka khairu ummah dalam kajian kita, menurut pemikiran saya, untuk dapat dipahami memiliki 3 indikator. Yang pertama, khairu ummah itu akhlakul karimah. Jadilah hamba Allah yang berakhlak kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang berakhlak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah hamba Allah yang berakhlak kepada guru. Jadilah hamba Allah yang berakhlak kepada dosen. Jadilah hamba Allah kepada kedua orang tua. Dan dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada, menebarkan kebaikan. Itulah mahasiswa khairu ummah, kampus berbasis pesantren seperti yang saya sebut adalah menebarkan kebaikan. Kebaikan itulah yang harus kita tebarkan, yang kita sebarkan sesuai dengan pengalaman, ilmu pengetahuan yang didapat di kampus maupun di pesantren dan di kampus. Yang kedua, kampus berbasis pesantren khairu ummah yang ingin kita capai adalah ilmu pengetahuan. Keanekaragaman ilmu pengetahuan yang ada seperti yang kita tahu, pengetahuan agama, sosial, sains, teknologi, serta budaya, dan lain-lain. Itu tinggal para santri, para mahasiswa yang ingin kuliah di lingkungan pondok pesantren sudah tersedia itu semua. Lagi-lagi ilmu pengetahuan luas dengan cara menciptakan budaya baca. Menciptakan budaya baca karena ada seorang yang bijak mengatakan kualitas keilmuan seseorang itu tergantung seberapa banyak buku yang dibaca. Kualitas seseorang itu tergantung seberapa banyak kitab yang dibaca. Kualitas keilmuan seseorang seberapa banyak buku yang dihafal, teori yang dikenal. Orang yang memiliki kualitas keilmuan seberapa banyak dia baca kitab, dan kitab tematik mampu dihafalkan sehingga mampu berhujjah. Dalam menempuh ilmu pengetahuan ada pendidikan formal, satuan pendidikan, ada juga kegiatan layanan non formal. Yang ketiga, kampus khairu ummah berbasis pesantren itu adalah kualitas yang harus dijaga. Saya ingin mengatakan, tidak apa-apa sih mahasiswa banyak, santri banyak, tapi kualitas daripada sedikit tidak kualitas. Sebab ada orang menyebutkan, sudahlah tidak perlu banyak, sedikit tapi kualitas. Tapi kalau saya berpendapat lebih baik banyak santri
banyak siswa, banyak mahasiswa, tapi kualitas. Nah, arah kualitas ini tentu memang harus ditata sebagai sistem. Ada aturan yang mengikat untuk menjadikan mereka berkualitas, unggul, katakan begitulah ya. Ada pendapat yang mengatakan kampus unggul atau kualitas diri maupun kualitas kelembagaan minimal ada 4 indikator. Yang pertama, unggul itu atau mutu, yang pertama standarisasi. Ada standar, ada ukurannya. Makanya kalau sekolah madrasah kampus bisa mencapai predikat unggul itu, atau dulu disebut A, peringkat A, itu karena punya standarisasi. Yang sangat baik juga punya standarisasi. Yang predikat baik punya standarisasi ya. Ada ukuran standar itu ya, standarisasi itu. Yang kedua, visi misi tercapai. Saya sering menyampaikan setiap orang itu punya cita-cita, tetapi cita-cita itu ketika sudah diucapkan tidak mungkin dicapai tanpa kerja keras, tanpa belajar yang sungguh-sungguh, tanpa dibangun semangat belajar. Bahwa sukses itu tidak akan datang dengan sendirinya, tapi harus dijemput dengan kerja keras, dijemput dengan belajar yang sungguh-sungguh, dengan kemauan yang tinggi untuk menggapai apa yang dimaksud dengan sebuah kesuksesan. Yang ketiga, indikator dari kualitas atau unggul itu dapat memuaskan pelanggan. Kalau secara teori ekonomi, taruhlah seperti depot, warung makan, murah, meriah, dan terjangkau. Ternyata masakannya enak, cocok, orang pasti balik. Punya pelanggan 10 akan tambah menjadi 20, 20 tambah menjadi 50. Kenapa? Ada kepuasan ya. Ada kepuasan, ada kecocokan ya. Siapa yang menilai? Pengguna yang menggunakan jasa itu sendiri. Kalau dalam dunia pendidikan, mahasiswa merasa puas dengan layanan, siswa ada kepuasan dari sisi pelayanan, santri juga merasa makin pinter, makin cerdas, makin berhasil. Dia cerita kepada orang tuanya. Orang tuanya juga begitu, tahu dia kalau berhasil ya, tahu kalau itu sukses, cerita kepada satu dengan yang lain, akhirnya menjadi image ya. Makanya ada sebuah kajian manajemen strategi madrasah atau sekolah keunggulan ya. Ada juga dalam kajian branding image sekolah, citra sekolah itu apa yang dibangun, ada pembahasan tersendiri. Yang keempat adalah memiliki keunggulan, karakteristik yang membedakan dengan sekolah yang lain. Karena itu mohon maaf bagi para mahasiswa, apa yang ditata di sistem pendidikan kita sekarang ini
bukan mempersulit, tapi itulah standarisasi yang harus dilakukan. Bukan mempersulit ya, tapi menjaga standarisasi. Keunggulan berbasis pesantren bukan katanya, tetapi memang fakta. Apa faktanya? Unggul dalam ilmu pengetahuan, unggul dalam akhlakul karimah, unggul dalam ibadah, unggul penguasaan kajian-kajian ilmu tertentu, unggul mampu berkompetisi secara nasional maupun internasional. Itulah kebanggaan kita semuanya, warga kampus, mahasiswa, wali mahasiswa harus mendukung sepenuhnya, termasuk dosen, apa yang menjadi cita-cita pengasuh pesantren dan ketua yayasan yang memiliki tanggung jawab besar, yang harus dipertanggungjawabkan kepada para santri, para wali murid. Bahkan sering disampaikan oleh beliau, punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan punya tanggung jawab kepada pendiri pesantren dan pendiri kampus. Itulah rasa tanggung jawab beliau, dan kita ingin mengikuti, membantu sepenuhnya agar tanggung jawab beliau ini menjadi bagian yang dapat membuat kita tersenyum, yang dapat kita menjadi tersenyum, semua warga kampus tersenyum karena prestasi yang dicapai telah menjadi sebuah kenyataan. Mudah-mudahan kajian ini secara teori dapat menjadikan pemahaman kepada para mahasiswa sekelumit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan singkat ini menjadi pencerahan yang luas dan dikembangkan oleh para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.